Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Amelia, NPM 20211261, mata kuliah Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan dosen pengampu Ibu Aprinisa SHMH. Di dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan tentang proses pelaksanaan negosiasi. Pengertian negosiasi. Negosiasi merupakan proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam, dapat lembut dan bernuansa, sebagaimana manusia itu sendiri. Nah, orang bernegosiasi dalam situasi yang tidak terhitung jumlahnya, di mana mereka membutuhkan atau menginginkan sesuatu yang dapat diberikan ataupun ditawar oleh pihak atau orang lain bila mereka menginginkan untuk memperoleh kerjasama, bantuan atau persetujuan orang lain, atau ingin menyelesaikan atau mengurangi persengketaan atau perselisihan. Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menyatakan penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Nah, di dalam kata pertemuan langsung menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa atau beda pendapatnya itu dilakukan melalui negosiasi. Kesimpulannya, negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, atau kuasanya secara langsung pada setiap negosiasi dilakukan tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah. Para pihak yang bersengketa yang secara langsung melakukan perundingan atau tawar-menawar sehingga menghasilkan suatu kesepakatan bersama. Nah, para pihak yang bersengketa sudah berdiskusi atau bermusyawarah sedemikian rupa agar kepentingan-kepentingan dan hak-haknya terekomodir menjadi kepentingan atau kebutuhan bersama para pihak yang bersengketa. Pada umumnya, kesepakatan bersama tersebut dituangkan dengan secara tertulis. Teknik negosiasi. Nah, teknik negosiasi ini terbagi menjadi 6. Yang pertama itu teknik negosiasi kompetitif, yang kedua itu teknik negosiasi kooperatif, ketiga itu teknik negosiasi yang bertumpu pada posisi, keempat teknik negosiasi yang bertumpu pada kepentingan, kelima itu teknik negosiasi yang bersifat lunak, dan yang keenam itu teknik negosiasi yang bersifat keras. Teknik negosiasi kompetitif dan kooperatif. Teknik negosiasi kompetitif diistilahkan dengan teknik negosiasi yang bersifat alot atau touch. Unsur-unsur dan ciri-ciri seseorang negosiator yang kompetitif yaitu yang pertama itu mengajukan permintaan awal yang tinggi di permulaan negosiasi, dan yang kedua itu menjaga tuntutan agar tetap tinggi sepanjang proses negosiasi yang dilaksanakan. Terus yang ketiga itu konsesi yang diberikan sangat langka atau terbatas, dan yang keempat secara psikologis, negosiator yang menggunakan teknik ini menganggap negosiator lain sebagai musuh atau lawan. 1. Biasanya tujuan penggunaan teknik negosiasi kompetitif ini adalah untuk mengintimidasi lawan dalam memenuhi permintaan dan tuntutan, membuat pihak lawan kehilangan percaya diri, mengurangi harapan pihak lawan, serta pada akhirnya pihak lawan akan menerima kurang dari apa yang diharapkan sebelumnya. Kepedulian negosiator kompetitif hanyalah memaksimalkan nilai-nilai kesepakatan. Kedua, kebalikan dari teknik kompetitif adalah teknik kooperatif, yaitu menganggap pihak negosiator, lawan, atau the opposing party bukan sebagai musuh, melainkan sebagai mitra kerja untuk mencari kesepakatan. Para pihak berkomunikasi satu sama lain untuk menjajaki kepentingan dan nilai-nilai bersama dengan menggunakan rasio dan akal sehat sebagai suatu cara menjajaki kerjasama.
teknik negosiasi lunak atau soft, dan keras atau hard. Nah, teknik negosiasi lunak soft menekankan pentingnya membangun serta menjaga hubungan baik antar manusia. Pembinaan hubungan baik menjadi tujuan dari penggunaan teknik negosiasi tersebut. Bentuknya pun banyak dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga dan antar sahabat. Proses negosiasi lunak ini cenderung efisien dalam pengertian cepat menghasilkan kesepakatan. Teknik ini mengandung resiko lahirnya kesepakatan yang bersifat semua serta menghasilkan pola menang kalah. Dalam teknik negosiasi keras atau hard akan bersifat dominan jika berhadapan dengan negosiator lunak. Negosiator keras di satu pihak akan berusaha tidak memberikan konsesi dari menggunakan ancaman. Di pihak lain pun, negosiator lunak akan memberikan konsesi untuk sekedar mencegah konfrontasi dari bersikeras untuk mencapai kesepakatan. Proses negosiasi yang demikian akan menguntungkan pihak negosiator keras untuk menghasilkan kesepakatan yang berpola menang kalah. Pada prinsipnya, teknik negosiasi yang berpijak pada kepentingan-kepentingan orang atau people, kepentingan atau interest, solusi atau option, dan kriteria yang objektif. Nah, French-based negotiation ini people atau dipisahkan orang dari masalah, konsentrasi perlawanan terletak pada masalah, bukan pada orang lain. Nah, prinsip kerjasama di antara pihak sebagai mitra kerja. Interest memfokuskan pada kepentingan dan tidak mempertahankan posisi. Proses pelaksanaan negosiasi. Gerald Williams menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan negosiasi melalui tahap-tahap, yaitu yang pertama itu adalah tahap orientasi dan mengatur posisi, dan yang kedua itu tahap argumentasi, yang ketiga itu tahap keadaan darurat dan krisis, dan yang keempat itu tahap kesepakatan atau upaya pilihan. Nah, Howard Raiva menyatakan terdapat beberapa penahapan proses pelaksanaan negosiasi, yaitu yang pertama itu tahap persiapan, yang kedua itu tahap tawaran awal atau opening gambits, yang ketiga itu tahap pemberian konsensi atau the negotiated dance, atau yang keempat itu tahap akhir permainan atau end play. Negosiasi yang dapat berlangsung secara efektif dan mencapai kesepakatan yang stabil apabila terdapat berbagai kondisi yang mempengaruhinya, yaitu pihak-pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasarkan kesadaran yang penuh. Selanjutnya, pihak-pihak sudah siap untuk melakukan negosiasi, dan pihak-pihak bernegosiasi masing-masing mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Kemudian, memiliki kekuatan yang relatif seimbang sehingga dapat menciptakan saling ketergantungan. Dan yang terakhir itu mempunyai kemauan untuk menyelesaikan masalah. Negosiasi tidak harus menghasilkan kesepakatan, bisa saja mengalami kebuntuan. Hal tersebut karena masing-masing pihak tetap bertahan pada posisi tawaran yang pertama dengan bersikap saling kompetitif. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mempertahankan kepentingan atau interest, hak atau rights, dan status kekuasaan atau power yang dimiliki oleh para pihak. Para pihak yang bersengketa ingin kepentingannya tercapai, hak-hak yang dipenuhi serta ingin status kekuasaannya diperlihatkan, dimanfaatkan, dan dipertahankan. Ketiga hal tersebut merupakan faktor penentu berhasilnya atau tidak para negosiator mencapai titik temu sebagai akhir dari proses negosiasi. William Ury dalam bukunya Getting Fast Now, Negotiation Your Way from Confrontation to Cooperation mengemukakan 5 kendala utama kerjasama joint problem solving yang sering dihadapi oleh para negosiator beserta cara mengatasi kendala tersebut, yaitu yang pertama, reaksi kita, yang kedua, emosi mereka, yang ketiga itu posisi mereka, keempat, tidak kepuasan mereka, dan yang terakhir itu adalah kekuatan mereka. Sekian presentasi saya kali ini tentang proses pelaksanaan negosiasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.